Bapak Ibu, persekutuan yang diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kita akan memulai usbu kita yang baru, dan untuk mendasarinya kita akan membaca Alkitab dan mendengar pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di hadapan kami telah terbuka Alkitab yang akan kami baca dan kami renungi untuk menjadi dasar dan kekuatan kami di minggu yang baru ini. Roh Kudus menuntun kami agar apa yang kami baca dan kami renungi menguatkan kami dalam hari-hari kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Matius pasal 27 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Di bawah judul perikop Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekelilingi Yesus. Mereka mau menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian adalah pembacaan Alkitab di saat ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara semua yang diberkati Tuhan, memasuki minggu yang baru, kita datang dengan berbagai rencana, tanggung jawab, dan juga pergumulan kita masing-masing. Ada yang bersiap untuk bekerja, melayani, belajar, bahkan menghadapi tantangan hidup yang tidak mudah. Dalam semua itu, firman Tuhan hari ini mengajak kita melihat kepada Yesus dalam penderitaannya. Dalam Matius pasal 27 ayat 27 sampai 31, kita melihat bagaimana Yesus dipermainkan, dihina, bahkan disiksa oleh para prajurit, dimahkotai dengan duri, diludahi dan dipukul. Semua itu bukan karena kesalahannya, tetapi karena kasihnya kepada manusia, Bapak, Ibu, dan saya. Yesus tidak melawan, tidak membalas, tetapi tetap setia menjalani jalan penderitaan yang telah ditetapkan baginya. Dari sini kita belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Dalam pekerjaan mungkin kita mengalami tekanan ketidakadilan atau tidak dihargai. Dalam pelayanan bisa muncul rasa lelah, kecewa, bahkan ingin menyerah. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa diperlakukan yang tidak menyenangkan oleh orang lain. Namun melalui penderitaan Yesus kita diingatkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan tidak ditentukan oleh situasi yang nyaman, tetapi oleh hati yang tetap taat di tengah segala keadaan yang sulit. Yesus memberi teladan untuk kita, tetap melakukan yang benar walau disalahpahami, tetap setia walau menderita, tetap mengasihi walau disakiti. Itulah kekuatan sejati yang berasal dari Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, memasuki minggu ini kita tidak hanya dipanggil untuk bekerja atau beraktivitas, tetapi juga menjalani semuanya dengan sikap hati seperti Kristus. Dalam setiap tugas, mari kita lakukan dengan tanggung jawab. Dalam setiap pelayanan, mari kita jalani dengan kerendahan hati. Dan dalam setiap pengabdian, mari kita hidupi dengan kasih. Mungkin kita tidak mengalami penderitaan sebesar yang dialami Yesus, tetapi setiap tekanan hidup adalah kesempatan untuk belajar setia, sabar, dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita.
Firman Tuhan ini juga mengingatkan bahwa kita tidak berjalan sendiri. Yesus yang telah melalui penderitaan itu kini menyertai kita dalam setiap langkah. Ia menguatkan, memberi pengharapan dan menolong kita untuk tetap berdiri teguh. Karena itu, jangan takut saudara-saudaraku menghadapi minggu yang baru. Jangan menyerah pada keadaan. Jangan berhenti untuk berbuat baik. Jalani minggu ini dengan iman, dengan ketekunan, dan dengan keyakinan bahwa Tuhan bekerja dalam setiap hal yang kita lakukan. Mari kita melangkah di minggu ini dengan hati yang teguh, tetap setia di dalam pekerjaan, tetap tulus dalam pelayanan, dan tetap rendah hati dalam pengabdian. Biarlah melalui hidup kita orang lain dapat melihat kasih Kristus yang nyata. Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya. Amin.